Pernah terfikir, kenapa di beberapa negara orang yang paling dihindari saat terjadi kejahatan bukanlah pelaku, melainkan polisi? Beberapa waktu lalu, di negara kita tercinta ini, juga digegerkan dengan kasus polisi yang menetapkan korban penjambretan sebagai tersangka karena mengejar pelaku sampai si penjambret meninggal karena menabrak tembok. Akhirnya, warga pun geger mempertanyakan keadilan kasus tersebut. Tak cuma sekali, banyak contoh lainnya yang akhirnya membuat kepercayaan publik sangat rendah kepada kepolisian. Di banyak negara Asia, polisi seharusnya menjadi simbol rasa aman, tapi kenyataannya bagi jutaan orang, polisi justru identik dengan rasa takut, curiga, dan ketidakadilan. Sebelum kita masuk lebih dalam, subscribe dulu channel ini karena kita akan membahas realita dunia apa adanya tanpa topeng. Sekarang mari kita mulai satu pertanyaan sederhana. Bagaimana kepercayaan publik pada polisi bisa runtuh? Kepercayaan tidak hilang dalam semalam, ia runtuh perlahan. Dari satu kasus kecil, satu suap, satu kekerasan yang dibiarkan. Ketika rakyat mulai berpikir, lapor polisi tidak menyelesaikan masalah, saat itulah institusi hukum mulai kehilangan makna. Dan fenomena ini tidak terjadi di satu negara saja, ia terjadi di berbagai penjuru Asia. Dan berikut ini adalah negara Asia yang paling tidak percaya kepada kepolisian. Yang pertama adalah India, kekuatan besar tanpa kepercayaan. India memiliki kekuatan kepolisian yang sangat besar. Seragam ada di mana-mana, pos polisi berdiri di hampir setiap kota. Namun bagi banyak warga, terutama kelas bawah, kehadiran polisi tidak selalu berarti perlindungan. Banyak orang India tumbuh dengan pemahaman tidak tertulis. Jika ingin laporan diproses, harus ada uang pelicin. Kasus pencurian kecil sering diabaikan. Sebaliknya, ketika pelakunya orang berpengaruh, hukum terasa cepat dan lunak. Lama-kelamaan, rasa percaya berubah menjadi kewaspadaan, dan kewaspadaan itu berubah menjadi ketakutan. Negara kedua ada Pakistan. Keadilan yang terasa berjarak. Di Pakistan, cerita yang terdengar hampir sama, namun dengan nada yang lebih gelap. Bagi banyak warga, kantor polisi bukan tempat mencari keadilan, melainkan tempat negosiasi. Masuk sebagai korban, keluar dengan masalah baru atau permintaan uang. Ketika hukum bisa dibeli, rakyat mulai mencari jalan sendiri. Konflik diselesaikan di luar sistem, seringkali dengan kekerasan. Di titik ini, polisi tidak lagi menjadi solusi, melainkan simbol sistem yang gagal. Negara selanjutnya adalah Filipina, saat takut mengalahkan harapan. Di Filipina, ketidakkepercayaan terhadap polisi mencapai titik berbeda. Bagi sebagian rakyat, polisi bukan hanya tidak dipercaya, tapi benar-benar ditakuti. Penindakan keras tanpa proses hukum meninggalkan trauma mendalam, terutama di lingkungan miskin. Banyak keluarga memilih diam, bukan karena tidak mencari keadilan, tetapi karena takut keadilan justru membawa bahaya. Ketika rasa takut mengalahkan harapan, kepercayaan pun mati sepenuhnya. Negara selanjutnya adalah negara kita, Indonesia, di antara kepercayaan dan kecurigaan. Indonesia berdiri di wilayah abu-abu. Di satu sisi, polisi masih dibutuhkan, masih dipanggil saat keadaan darurat, masih menjadi simbol hukum negara. Namun di sisi lain, kasus demi kasus membuat masyarakat berhitung dua kali. Oknum, kekerasan berlebihan, dan penyalahgunaan wewenang meninggalkan bekas panjang dalam ingatan publik. Banyak orang akhirnya berpikir, selama bisa diselesaikan sendiri, jangan libatkan polisi. Kepercayaan belum runtuh, tapi juga belum utuh. Negara terakhir ada Afghanistan, hukum tanpa wibawa. Di Afghanistan, cerita kepercayaan berakhir tragis. Polisi sering tidak dipandang sebagai pelindung, bukan karena niat jahat, tapi karena sistem yang terlalu lemah. Dalam kondisi konflik, hukum negara kalah oleh senjata, dan keadilan kalah oleh rasa takut.
Meski latar belakangnya berbeda-beda, negara-negara ini memiliki pola yang sama. Korupsi yang dibiarkan, kekerasan tanpa pertanggungjawaban, hukum yang tajam ke bawah tumpul ke atas. Saat polisi berubah menjadi alat kekuasaan, bukan pelayanan publik, kepercayaan publik perlahan menghilang. Negara yang kehilangan kepercayaan pada polisinya adalah negara yang berdiri di atas rasa takut, bukan rasa aman. Karena tanpa kepercayaan, hukum hanyalah simbol, bukan perlindungan. Jika kamu ingin lebih banyak pembahasan kritis seperti ini, subscribe sekarang. Dan tulis pendapatmu di kolom komentar, karena keadilan hanya bisa hidup saat rakyat berani bertanya.